Ya, perkenalkan, saya Rida Rizka Septianing Dewi, NIM 48401210116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang disolusi obat. Pengertiannya, disolusi adalah proses suatu zat padat masuk ke dalam pelarut menghasilkan suatu larut yang secara sederhananya, disolusi adalah proses zat padat melarut. Proses ini dikendalikan oleh afinitas antara zat padat dan pelarut, menurut Shukri pada tahun 2002. Konsep disolusi. Disolusi mengacu pada proses ketika fase padat masuk ke dalam fase larutan seperti air. Intinya ketika obat melarut pada partikel-partikel padat memisah dan molekul demi molekul bercampur dengan cairan dan tampak menjadi bagian dari cairan tersebut. Seperti pada gambar ini, pada saat obat dimasukkan ke dalam air, kemudian mulai memecah dan seperti menjadi bagian dari cairan tersebut. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa disolusi adalah proses pelepasan senyawa obat dari sediaan dan melarut dalam media penarut. Ternyata disolusi tidak hanya terjadi pada tablet saja, tetapi bisa juga pada kapsul dan juga serbuk. Kemudian kecepatan disolusi. Kecepatan disolusi adalah jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu pada kondisi antar permukaan cair padat, suhu dan komposisi media yang dibakukan. Laju disolusi telah dirumuskan Noyes dan Whitney pada tahun 1997, di mana koefisien laju disolusi dari massa tersebut dibagi laju disolusi sama dengan koefisien difusi dari zat terlarut dalam larutan dikali luas permukaan zat padat yang menyentuh larutan dibagi ketebalan lapisan difusi dikali kelarutan dari zat padat dikurang konsentrasi zat terlarut pada waktu. Faktor laju disolusi. Faktor laju disolusi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pertama, sifat fisika kimia obat, kedua, faktor formulasi, ketiga, faktor alat dan kondisi lingkungan, keempat, faktor-faktor yang terkait dengan bentuk sediaan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai sifat fisika kimia obat. Sifat fisika kimia obat berpengaruh besar terhadap kinetika disolusi berupa sifat kelarutan. Laju disolusi akan diperbesar karena kelarutan terjadi pada permukaan solut. Kelarutan obat dalam air juga memengaruhi laju disolusi. Sifat kelarutan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, polimorfisme, di mana obat dapat membentuk suatu polimorfis, yaitu terdapatnya beberapa kinetika pelarutan yang berbeda meskipun memiliki struktur kimia yang identik. Kemudian keadaan amorf, di mana obat bentuk kristal secara umum lebih keras, kaku, dan secara termodinamik lebih stabil daripada bentuk amorf. Kondisi ini menyebabkan obat bentuk amorf lebih mudah terdisolusi daripada bentuk kristal. Kemudian, faktor lainnya adalah asam bebas, basa bebas, atau bentuk garam, di mana obat tersebut berbentuk garam pada umumnya lebih mudah larut daripada obat berbentuk asam maupun basa bebas. Kemudian, pembentukan kompleks larutan padat dan campuran eutektikum, di mana dengan adanya pembentukan kompleks, maka zat tidak terlarut akan dapat larut dalam pelarut. Contohnya seperti kompleks antara I2 dan KI, ukuran partikel makin kecil ukuran partikel, maka zat aktif tersebut akan cepat larut. Kemudian, surfaktan. Dengan adanya penambahan surfaktan pada solvent, maka akan membantu kelarutan zat yang sukar larut dalam pelarut dengan mekanisme menurunkan ketegangan antarmuka. Kemudian, suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan memperbesar kelarutan suatu zat tersebut.
yang bersifat endotermik serta akan memperbesar harga koefisien zat tersebut. Kemudian viskositas, turunnya viskositas suatu pelarut juga akan memperbesar kelarutan suatu zat. Lalu pH. pH sangat mempengaruhi kelarutan zat-zat yang bersifat asam maupun basa. Zat bersifat basa lemah akan lebih mudah larut jika berada pada suasana asam, sedangkan asam lemah lebih mudah larut lagi jika berada pada suasana basa. Kemudian ada lagi yaitu ukuran partikel dan variabel pembuatan. Kemudian yang kedua, faktor formulasi. Faktor formulasi dan proses pembuatan memengaruhi laju disolusi. Jumlah dan tipe ekspien seperti garam, netral, yaitu berbagai macam bahan tambang. Maksudnya, berbagai macam bahan tambahan yang dapat digunakan pada sediaan obat dapat mempengaruhi kinetika pelarutan obat dengan mempengaruhi tegangan muka antara medium tempat obat melarut dengan bahan obat ataupun bereaksi secara langsung dengan bahan obat. Yang kedua, penggunaan bahan tambahan yang bersifat hidrofob seperti magnesium stearat dapat menaikkan tegangan antar muka obat dengan medium disolusi. Yang ketiga, beberapa bahan tambahan lain dapat membentuk kompleks dengan bahan obat, misalnya kalsium karbonat dan kalsium sulfat yang membentuk kompleks larut dengan teroksiklin. Hal ini menyebabkan jumlah obat terdisolusi menjadi lebih sedikit dan berpengaruh pula terhadap jumlah obat yang diabsorpsi. Itu yang kedua, tipe pembuatan tablet yang digunakan. Kemudian ukuran granul dan distribusi ukuran granul. Keempat, jumlah dan tipe penghancur serta metode pencampurannya. Yang kelima, jumlah dan tipe surfaktan kalau ditambahkan serta metode pencampuran pada surfaktan tersebut. Dan yang terakhir, pengampaan dan kecepatan pengampaan. Kemudian faktor lainnya yaitu faktor alat dan kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya perbedaan alat yang digunakan dalam uji disolusi akan menyebabkan perbedaan kecepatan pelarutan obat. Yang kedua, kecepatan pengadukan akan mempengaruhi kecepatan pelarutan obat. Semakin cepat pengadukan, maka gerakan medium akan semakin cepat sehingga dapat menaikkan kecepatan pelarutan. Nah, yang terakhir yaitu temperatur, viskositas, dan komposisi dari medium. Serta pengambilan sampel juga dapat mengaruhi kecepatan pelarutan obat. Menurut Schwarzberg dan Boylan 1994, Larot 1971. Nah, faktor yang keempat yaitu faktor-faktor yang terkait dengan bentuk persediaan. Kemudian uji disolusi. Nah, uji disolusi yang diterapkan pada sediaan obat bertujuan untuk mengukur serta mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam sediaan pelarut diketahui volumenya pada waktu dan suhu tertentu. Menggunakan alat tertentu yang didesain untuk uji parameter disolusi. Pertama, peranan uji disolusi. Nah, uji disolusi dalam bidang farmasi memegang peran penting yaitu uji disolusi digunakan untuk dalam bidang industri, dalam pengembangan produk baru, pengawasan mutu, dan untuk membantu menentukan ketersediaan hayati. Dua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan seperti adanya aturan biofarmasetika dan telah menegaskan pentingnya disolusi. Yang ketiga, karakteristik disolusi biasa merupakan sifat yang penting dari produk obat yang memuaskan. Keempat, uji disolusi juga digunakan untuk mengontrol kualitas dan menjaga terjaminnya standar atau mutu dalam produksi tablet. Kelima, uji disolusi untuk mengetahui larutnya zat aktif dalam waktu tertentu menggunakan alat disolution tester, sehingga bisa menentukan waktu paruh dari sediaan tersebut. Nah, sekarang kita bahas yaitu mengenai alat uji disolusi. Terdapat beberapa alat disolusi dengan berbagai tipe, yaitu alat uji disolusi menurut Farmakopeia edisi 4, antara lain alat uji disolusi tipe keranjang, atau bisa juga disebut basket, alat uji disolusi tipe dayung atau bisa juga pedal, kemudian ada tipe lain yaitu alat uji pelepasan obat menurut USP 29 FF2.
NF24, yaitu alat uji pelepasan obat berupa keranjang atau basket, alat uji pelepasan obat berupa dayung atau paddle, alat uji pelepasan obat berupa reciprocating cylinder 4, alat uji pelepasan obat berupa flow drop cell, alat uji pelepasan obat berupa paddle of Ferdis, alat uji pelepasan obat berupa silinder, alat uji pelepasan obat berupa reciprocating holder. Nah, di sini ada gambar-gambar alat disolusi yang pertama di sini yaitu gambar disolution tester. Nah, di sini alat dayungnya yang di sini. Kemudian ada gambar sketsa dari alat disolusi. Nah, ini untuk sampel tablet. Nah, ini alat dayungnya. Dan ini tempat pengambilannya. Nah, ini namanya alat keranjang. Kemudian medium disolusi. Medium disolusi yang digunakan adalah medium yang menggambarkan keadaan cairan pada lambung dan usus. Medium lambung dan usus berbeda pada kondisi pH. Komposisi cairan lambung pada puasa, simulasi pH 1 atau 2 cukup sederhana. Dalam keadaan tidak berpuasa. Kondisi lambung sangat bergantung pada jenis dan jumlah makanan yang dimakan. Sedangkan cairan usus, simulasi intentional fluid shift dijelaskan dalam USP 26 merupakan larutan dapat 0,05 m yang mengandung kalium dihidrogen fosfat. pH dapur ini adalah 6,8 dan berada dalam kisaran pH usus normal. Lanjut, metodologi disolusi. Metodologi disolusi meliputi wadah, suhu, volume, media disolusi, posisi pengambilan sampel, waktu pengambilan sampel, dan penentuan kadar zat terlarut. Yang pertama yaitu wadah. Nah, wadah ini untuk uji disolusi untuk ukuran dan bentuk yang bervariasi. Wadah yang digunakan dapat berupa gelas piala, labu alas bulat, labu seperti sal di lisis. Sebaiknya menggunakan wadah gelas dengan dasar bulat agar granul dapat terdispersi secara merata ke seluruh sisi dan gelas kimia sehingga hasil disolusi menjadi homogen. Yang kedua yaitu suhu. Suhu dalam wadah merupakan salah satu kondisi yang mempengaruhi proses disolusi zat karena kelarutan zat bergantung dari suhu. Oleh karena itu, suhu dalam wadah disolusi harus sesuai dengan syarat dan dapat dikendalikan serta fluktuasi suhu selama pengujian harus dihindari. Untuk mengatur suhu media, wadah dicelupkan ke dalam tangas air yang dilengkapi termostat. Suhu media adalah 37 atau kurang lebih 0,5 derajat Celcius karena suhu ini merupakan parameter suhu in vivo. Kemudian volume media disolusi. Nah, penentuan volume disolusi sangat dipengaruhi oleh zat yang memiliki kelarutan kecil memerlukan volume yang lebih besar. Kemudian posisi pengambilan sampel. Sampel diambil pada daerah pertengahan antara bagian atas keranjang berputar atau daun dari alat dayung, permukaan media dan tidak kurang dari 1 cm dari dinding wadah. Yang kelima, waktu pengambilan sampel. Setelah waktu pengambilan harus sama untuk setiap pengukuran agar hasil tidak terlalu menyimpang. Yang keenam, penentuan kadar zat terlarut pada setiap sampel dilakukan analisis terhadap zat aktif yang terlarut secara kuantitatif. Penentuan dilakukan dengan cara yang tepat, teliti, keberulangan yang tinggi, dan murah. Biasanya menggunakan alat spektrofometer UV-Vis. Terima kasih.